ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد ولا رسول بعد أما بعد. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmatnya kita masih bisa berkumpul di pagi hari ini dengan tujuan yang sama, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu di masjid ini yang insyaallah mubarakah. Sebelum kepada Ustadz, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Mata Baitur Rahman Ahad depan tanggal 29 Mei 2022 bersama Ustadz Haji Dedeng Rosidin, waktu dari jam 7 sampai dengan selesai. Yang kedua, pengumuman pengajian hari ini Ahad 22 Mei 2022 di Masjid Al-Jihad Kepuh bersama Ustadz Haji Sayyub Sayyidin, waktu ba'da maghrib. Yang ketiga, Ma'had Baitur Rahman senantiasa mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullah khairan katsira atas semua dukungan dari seluruh jamaah, terkhusus atas semua infak, sedekah serta wakafnya. Semoga semuanya menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya sampai hari akhir. Ma'had Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Sebelum kepada Ustadz, kepada para jamaah dimohon untuk mengisi saf yang masih kosong serta senantiasa menerapkan protokol kesehatan, terutama memakai masker selama kajian berlangsung. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ustadz dipersilahkan waktu serta tempatnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala fi ayatin ukhra, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal jannata huffat bil makarih wa innan nar huffat bis syahawat. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kudrah dan iradahnya kita bisa berkumpul kembali. Tentunya di kajian yang harusnya pekan kelima. Qadarullah Al-Ustadz Dedeng Rosidin, beliau ada halangan mendadak, jadi beliau meminta untuk di rolling Ahad depan beliau. Jadi insyaallah untuk kajian hari ini itu kajian kitab ke-8 kalau tidak salah. Emot keneh teh Bu, 7 kitab nu kapungkur naon wae. Itu sudah tamat 7 kitab itu ya. Itu setiap pekan kelima. Alhamdulillah. Sekarang kitab ke-7. Sekarang kitab ke-8. Kitab ke-7 kemarin itu tentang Fadlul Islam. Fadlul Islam. Itu beberapa belas pertemuan ya. Padahal itu tiap pekan ke-5. Dulu kita belajar Usulus Salasah, kemudian Qawaidul Arba'ah. Kemudian yang terakhir kemarin adalah Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, hari ini kita akan coba ya menelusuri satu kitab ini. Insyaallah tidak tebal Pak Bu. Kanal teh ya. Insyaallah tidak tebal, kita akan tamatkan mudah-mudahan ya 7 pertemuan.
7 pertemuan. Kalau pekan kelima berapa bulan sekali Pak? 3 bulan atau 4 bulan ya. Berarti sekitar 2 tahun. Kalau Allah masih memberikan kesempatan ya kita hidup di alam dunia. Kitab yang akan kita kaji ini Masya Allah luar biasa ya. Kitabnya itu tuh Minhajul Abidin. Nama kitabnya Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Minhaj itu manhaj, jalan ya. Thariqah. Jadi jalan, abidin. Abid itu orang yang beribadah. Jadi pas bagi kita. Jadi orang-orang yang beribadah punya minhaj, punya jalan. Jalan kemana? Ila jannah, ke surga. Milik siapa? Rabbil Alamin. Milik Allah Rabbul Alamin. Jadi kitab ini membahas tentang bagaimana minhaj orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan untuk menuju surga. Makanya Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Nah, disinilah kita akan tahu nanti ya, ada kalau beliau membahasakan Aqobah ya, Aqobah itu jalan yang terjal, jalan yang tidak mudah untuk dilalui. Jadi ada 7 Aqobah. Makanya kenapa disebut 7 pertemuan. Mungkin sekarang muqaddimah dulu berarti 8 pertemuan gitu ya. Adapun penulis kitab ini adalah 900 tahun yang silam. Wah, luar biasa ya, 900 tahun yang silam. Tepatnya beliau wafat tahun 505 Hijriah. Sekarang kan 114 43 ya. Nah, tinggal dikurangi ini saja. Beliau wafat tahun 505. Lahirnya 450 Hijriah. Nah, mungkin 100 tahun yang silam mungkin ya. 1000 tahun yang silam. Tapi Masya Allah ini masih update ternyata. Dan beliau yang menyusun ini hari ini mendapatkan jariah. Di alam barzahnya itu beliau dapatkan jariah. 1 beliau sang penulis, 2 yang menyusunnya juga. Kitab-kitab disusun dengan penerbit-penerbit yang lainnya sampai sekarang kita bacakan. Nah itu jadi jariah. Artinya ulama ini memang masyhur di zaman itu. Dan kita juga mengenal betul gitu. Mengenal betul beliau itu. Beliau itu adalah al-imam, al-mujaddid. Nah, bahasanya mujaddid, pembaharu. Al-mujaddid itu artinya pembaharu. Memang setiap 100 tahun itu ada pembaharu ya. Ada pembaharu-pembaharu setiap 100 tahun, setiap 1 abad pembaharu-pembaharu. Nah, ini digelari al-mujaddid. Hujjatul Islam. Hujjatul Islam wal muslimin. Jadi sumbernya hujjah bagi agama Islam dan juga kaum muslimin. Zainuddin, yaitu nama aslinya adalah Muhammad. Muhammad, bapaknya Muhammad juga, kakeknya Muhammad, jadi ngapal kena gampang. Muhammad bin Muhammad ta'uyutna Ahmad. Jadi Muhammad, nama aslinya Muhammad, bapaknya Muhammad, kakeknya Muhammad, uyutnya Ahmad. Jadi Muhammad bin Muhammad bin Ahmad. Tapi kan itu dia dikenal. Yang sering kita kenal adalah Abu Hamid. Abu Hamid, karena ada putra namanya Hamid. Abu Hamid. Tapi itu kurang terkenal. Yang terkenal justru Al-Ghazali. Jadi ini adalah karya Imam Al-Ghazali. Ahli sufi terkenal ya saat itu. Untuk biografi silahkan dibaca-baca di literatur yang lain oleh bapak oleh ibu. Karena itu panjang bagaimana perjalanan hidup beliau. Tapi yang jelas Imam Al-Ghazali di akhir kehidupannya sekitar 10 atau belasan tahun sebelum beliau meninggal di tahun 505 Hijriah itu, beliau melepaskan keduniaan dan meningkatkan sifat zuhud. Sifat zuhudnya itu kelebihan beliau. Sampai beliau bisa beruzlah dulu, mengasingkan diri dari manusia,
Yang akhirnya beliau membuat satu karya kitab ya, buku kitab yang sangat fenomenal Bu, terkenal sampai sekarang. Karya Imam Al-Ghazali itu. Sahabat itu teh. Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu beliau tulis di saat uzlah, mengasingkan diri. Uzlah, meninggalkan mengajar, meninggalkan yang lain-lainnya beliau itu ya. Menulis, menorehkan tintanya itu di lembaran-lembaran saat itu, dan jadilah satu kitab 4 jilid di perpustakaan ada tuh 4 jilid ya. Itu nama kitabnya Ihya Ulumuddin. Banyak karya-karya beliau. Tapi kenapa kita ngambil yang ini? Karena kalau Ihya Ulumuddin duka sabaraha puluh tahunan gitu, 4 jilid ya, tebal-tebal. Jadi kita tidak ambil yang itu. Kenapa kita mengambil Minhajul Abidin? Ternyata kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali yang wafat tahun 505 Hijriah itu, kata para ahli, huwa akhiru kitabin sonnafahu. Ini kitab itu adalah kitab yang terakhir beliau susun. Jadi banyak karya-karya beliau ya, karya-karya beliau disusun, wabil susun Ihya Ulumuddin, tapi kitab yang terakhir yang beliau susun itu adalah yang ini, Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Jadi kitab Minhajul Abidin ini kitab yang terakhir yang beliau susun. Maka jangan aneh, hasil perenungan yang mendalam beliau torehkan ya dalam satu kitab tipis ini, dan beliau memberikan pemahaman untuk menyadari tugas kita di alam dunia. Tugas kita di alam dunia naon Bu? Ibadah secara umum ya, secara umum. Kalau Imam siapa? Imam Sohibul Mufradat, Imam Ar-Raghib. Imam Ar-Raghib kan ada 4 tugas kita gitu. 4 tugas kita di alam dunia. Kalau secara umum memang salah satu di antaranya itu adalah ibadah. Ibadah yang tadi saya bacakan di awal. Karena beliau itu akan menyorot di sini ibadah gitu. Di surah apa itu? Az-Zariyat. Az-Zariyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Nah, itu masyhur ya, Az-Zariyat. Dan tidaklah aku ciptakan jin, tidaklah aku ciptakan manusia illa kecuali liya'buduni, agar mereka semua bangsa jin, bangsa manusia beribadah kepadaku. Dalam real kenyataan hidup kita, manusia tongemutan jin data apalnya. Nah, manusia secara umum beribadah atau tidak? Secara umum di dunia kita hari ini beribadah atau bermaksiat? Secara umum kebanyakan, paling banyak. Apakah bertolak belakang dengan ayat yang tadi? Allah menciptakan kita hanya untuk beribadah, tapi dalam kenyataan banyak yang bermaksiat. Kenapa disebutkan begitu? Ya kita sadar sendiri ya. Cirinya itu lihat saja kaum muslimin di masjid contohnya. Yang sholat dengan yang tidak sholat berapa? Kalau ingin menelusuri lagi yang Jumu'ah, Jumatan, masjid ini penuh. Tapi kalau di jalan lebih penuh lagi, lebih banyak lagi. Menunjukkan ya begitulah manusia. Nah, berarti ada manusia yang tergoda. Ada banyak manusia tergoda, harusnya dia ibadah, tapi nahabat mengkol. Nah kitab ini Masya Allah, luar biasa. Ini kita kaji ya, kita kaji di Ramadan kemarin tuh, Masya Allah ternyata sangat bagus untuk kita gali dan kita kaji. Karena kenapa? Karena tepat sekali gitu, berhubungan dengan tugas kita yaitu ibadah. Ibadah sampai kapan Pak? Sampai meninggal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqinu. Wa'bud, dan ibadahlah rabbaka kepada Rabbmu, kepada Allah, hatta sehingga ya'tiyaka datang kepadamu apa? Al-yaqin.
Dalam ahli tafsir, al-yakin artinya adalah al-mautu, kematian. Jadi ibadah kita itu kalau sudah meninggal baru berhenti. Kalau belum meninggal teruskan gitu. Maksimalkan ibadah. Ya kalau gampangnya Pak Bu, gampangnya ibadah teh model kumaha, gampang mah ke rukun Islam dulu itu saja. Jadi pemikiran biar gampang. Naon cenah ibadah, lihat saja yang ada di rukun Islam. Yang 5 itu ya. Nomor 2 apa? Salat, terus saum, zakat dan nah itu. Perhatikan yang 4 ini kan syahadat amaliyah qalbu ini ya. Nah kita lihat yang zohirnya ini. Salat, saum, zakat, haji. Salat, saum, zakat, haji. Harian salat. Nah perhatikan kita, ini kan ibadah, bagian dari ibadah. Apakah salat kita sudah maksimal atau belum? Tanya ya, tanya salat kita. Karena akan banyak akobah di sini. Akobah, bahasa beliau akobah, jalan terjal. Kalau dalam Quran ada kan falak, tahamal, akobah, fakku, rokobah. Akobah itu ya jalan terjal yang harus dilalui. Ya, itu akobah itu harus dilalui 7. Tapi dari 7 ini bermula dari awal dulu nanti. Kita bahas nanti ya, dari yang awal dulu. Akobah pertama ini sampai nanti ke 7. 7 itu ya alhamdulillah itu. Asyukru, berterima kasih kepada Allah. Itu nanti kita bahas. Tapi sekarang kita baca muqaddimahnya ya, biar tergambar isinya begitu. Nanti di pertemuan berikutnya kita rinci. Jadi kita global dulu. Nah nanti dirincinya pertemuan-pertemuan berikutnya. Insya Allah kita berikan makalahnya. Karena ini mendadak jadi belum ada makalah secara ringkas. Insya Allah nanti di pertemuan berikut ini akan kita buatkan makalahnya. Baik. Hari ini waktu iman ibadah tadi ya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, itu adalah samratul ilmi. Ibadah itu buah dari ilmu. Makanya tidak aneh lihat akobah pertama ada apa tuh? Akobatul ilmi. Karena dijelaskan samratul ilmi, ibadah itu, buah dari ilmu itu adalah ibadah. Buah dari ilmu itu adalah ibadah. Berarti ada 2. Ini globalnya dulu ya. Ada 2. Satu tentang al-ilmu, kedua tentang ibadah. Ilmu dan ibadah. Yang jadi prioritas pertama, utama, ilmu atau ibadah? Diulang. Tugas kita di alam dunia apa? Ibadah. Prioritas utama kita ilmu, ibadah. Ada 2 poin, 1 ilmu, 2 ibadah. Tadi katanya ibadah itu adalah, tadi apa? Samratul ilmi, buah dari samrat itu buah. Berarti yang penting ilmu dulu, ibadah dulu. Ilmu dulu, ibadah dulu. Ibadah dulu, ilmu dulu. Nah, ilmu. Alhamdulillah. Dah. Makanya lihat ke sini. Akobah pertama adalah ilmu. Itu nanti kita bahas. Berarti pertemuan berikut pasti bab ilmu ya. Itu akan kita kupas tuntas ilmu itu. Ya mau tidak mau kan, karena ini adalah ibadah buah dari ilmu, makanya ujug-ujug hayang buah, pan kudu melak heula tuh. Aya tangkalnya, maka pohon itulah diibadatkan sebagai ilmu. Sedangkan ibadah kan bagian dari amal soleh. Amal soleh bagian dari ibadah, dan itu adalah buahnya. Tapi nanti ada tidak pohon yang tidak berbuah? Ada, berarti dia punya ilmu tapi tidak mau diamalkan. Dia punya ilmu tapi dia tidak mau mengamalkan. Sekarang ada tidak satu buah, ada tidak buah yang tanpa pohon? Tidak ada. Maunya ujung-ujung aya buah, di mana tangkalnya teu aya? Salah, berarti betul. Alhamdulillah, berarti sudah paham ya. Yang harus dikuasai itu adalah ilmu. Dan bahasa beliau adalah akobah ini. Akobatul ilmi.
jalan yang terjal yang harus dilalui oleh manusia secara umum tentang keilmuan. Dan itu tidak mudah Pak Bu. Kita hadir di sini 1 jam, bahkan dengan talaki tadi 1 jam 1/4 ya, bahkan 1 jam setengah. Tidak mudah kita duduk di majlis taklim 1 jam setengah, bahkan ada yang 2 jam untuk mendapatkan ilmu. Tidak mudah. Karena jalan yang terjal yang pertama kali harus dilalui untuk menuju surga. Kalau kita ibaratkan ini surga di atas, nah ini perjalanan kita. Jadi semakin tinggi ini semakin berat. Berarti akobah yang paling berat yang mana? Yang akobah yang paling berat akobah 1, 2, 3, 7. Ini lalui. Semuanya insya Allah bisa. Yang paling berat memang nomor 7. Tapi nomor 7 ditentukan, nomor 7 itu yang ini nih. Alhamdu wa syukru ya. Berterima kasih kepada Allah. Tidak mudah yang itu. Tapi alhamdu wa syukru ini untuk menuju surga ini ditentukan oleh akobah pertama. Jadi kalau kita tidak rajin tolab ilmu, berat masuk ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-7 itu berat. Makanya harus dirinci satu demi satu. Karena akan ada orang yang tidak suka ilmu, bahkan benci. Pembenci. Makanya kan dijelaskan, jadilah orang yang berilmu. Kalau tidak, jadilah orang yang mencari ilmu atau pecinta ilmu. Jangan jadi orang yang benci terhadap ilmu. Ngaji, naon ngaji, paling kitu deui ngaji we ari kalakuan angger gitu. Nah, hati-hati. Dia sudah tidak bisa melalui akobah pertama, jalan terjal yang pertama. Nah, itu kita bahas itu ya. Kembali ke sini, jadi ibadah itu adalah samratul ilmi, buah dari ilmu. Wa faidatul umur kita itu jadi berfaidah, bermanfaat, ari rajin kapangosan mah nya. Da segera antara kita yang rajin tolab ilmu ke pengajian dengan yang tidak, mereka itu gersang dalam kehidupannya. Berbeda dengan yang rajin tolab ilmu karena berfaidah umurnya. Ini kata beliau, berfaidah. Ada manfaatnya umurnya. Kita berinteraksi dengan jamaah, hatta kita sakit pun kan tahu siapa yang sakit, kita doakan. Hatta kita meninggal dunia pun banyak yang melayat, bahkan banyak yang mensolati kita. Ada hadis Pak Bu, hadis sahih yang jadi targib ya, motivasi. Kalau kita disolati oleh 40 orang saja, tapi sifatnya la yusyrikuna billahi syai'a. 40 orang ini tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini nanti di yaumil kiamah menjadi saksi, bisa memberikan syafaat bahwa orang ini ya gitu. 40 orang. Tapi tong dihitung ya. Di dia yang meninggal dihitung 1 2 3 39 can kayak tungguan can 40, bukan itu maksudnya. Selama kita meninggal di sini, misal disolati, jamaah akhirnya betul lebih dari 40, tapi tidak melakukan, tapi mereka itu syirik semuanya, tidak bisa. Sifatnya syaratnya harus tidak musyrik ya, bertauhid kepada Allah. Maka berharap ya kalau kita meninggal disolati oleh 40 orang yang bertauhid. Wa hasilul abdi budu'atul aula dan sebagainya. Jadi di sini menjelaskan bahwa ibadah memang buah dari ilmu, umur kita bermanfaat, kemudian kita merasakan kemuliaan, maksudnya kemuliaan di hadapan Allah. Bahkan di sini sabilus sa'adah, jalan mendapatkan kebahagiaan. Jadi kalau kita melakukan ibadah, salat, saum, zakat, haji, ya maksimalkan yang itu, maka akan mendapatkan jalan kebahagiaan. Bahkan minhajul jannah, tuh ke situ kan? Minhajul jannah, manhaj, jalan untuk menuju surga. Nah, tetapi dari itu semua, memang kita dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak Bu. Tetapi di sebalik itu, coba kita renungkan, kata beliau. Jalan yang tadi yang akan dilalui dari mulai mabadi, dari mulai awal hingga nanti ujung itu surga.
dari awal sampai ujung, maka ternyata kata beliau, hiya thariqun wa'run sabilun sa'bun. Jalannya itu sa'bun. Naon sa'bun teh? Sulit. Orang ditugaskan untuk ibadah, ya betul ya. Tapi ternyata berat, sulit. Katsiratul aqobat, banyak jalan-jalan terjal. Makanya disebutkan 7 saja oleh beliau. Ibu bapak yang nusanesa mangga tambihkeun lah. Ya. Berarti ada kelebihan ilmu ya. Tapi yang dipikirkan oleh kita ya memang 7 itu. Dan ternyata di situ jalannya terjal, bahkan ba'idatul masafah, jarak yang ditempuh sangat jauh. Bahkan banyak lika-likunya, banyak yang menghalangnya, banyak yang bisa merusaknya, bahkan banyak musuh-musuh yang akan menghadapi kita di jalan itu. Jadi keeng gitu banyak. Korek jalan ke surga, tapi ternyata disebutkan, aduh keeng. Keengnya luar biasa. Selain daripada itu, summa ma'adzalika, selain daripada yang tadi, maksudnya kita ditugaskan beribadah, kemudian ternyata jalannya terjal, banyak lika-likunya, banyak yang mengganggunya, musuh-musuh pun siap untuk menghadang kita di jalan itu. Nah di sebalik itu juga, fa innal abda do'ifun, hamba kita berarti yang menuju jalan ini do'if, lemah. Jadi jangan merasa sombong ketika kita merasa di jalur Islam ini, jangan. Karena bahasa beliau itu lemah. Wazzamanu sa'bun, waktu pun sulit untuk dilalui, bahkan asyuglu katsirun, masyghul teh. Kesibukan kita semakin hari semakin banyak. Ya kalau anak kecil sibuknya hanya main-main, remaja, pemuda, pemudi, dewasa, tua, semakin hari semakin sibuk. Semakin hari semakin sibuk. Wal umur qasir, umur semakin hari semakin pendek. Al ajal qarib, ajal pun semakin hari semakin dekat. As-safaru ba'id, sedangkan safar itu masih jauh, perjalanan masih jauh. Masya Allah, berarti dibutuhkan apa kalau begini? Dan bukan dibutuhkan kekuatan kita, tidak bisa kita menempuh jalan surga itu dikuatkan dengan kekuatan kita saja, tidak. Kalau mau mengambil hikmah di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, berarti minta bantuan langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lemah. Terbayang oleh kita di sini berarti tujuan kita hidup di alam dunia ibadah, dan ibadah tidak mudah. Dan ini sesuai ya, yang tadi kata beliau sebutkan, ini kan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Al-Bukhari nomor hadis 6487 dan juga riwayat Muslim nomor hadis 2822. Sanes apal dibacakeun ya. Di dalam hadis ini jelaskan bahwa Nabi bersabda, innal jannata, sesungguhnya surga itu huffat, dikelilingi bil makarih, dengan sesuatu yang tidak disukai. Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak disukai. Huffat, dikelilingi dengan yang tidak kita sukai. Atau dalam hadis yang lain bahwa surga itu hujibatil jannatu bil makari, dihijab. Bahasa hadis yang lain sahih sama, dihijab oleh sesuatu yang tidak disukai. Jadi lamun pi surga teh sarasna ieu teu pikaresepeun. Pi surga teh nya teresep. Wa innan nar, dan sesungguhnya neraka huffat bisyahawat, dikelilingi oleh syahwat, dibentengi oleh syahwat. Jadi kalau orang bisa menembus sesuatu yang tidak dia sukai, tembus paksakan pi surgaeun. Tapi kalau orang yang mengikuti hawa nafsu, pi nerakaeun gitu. Kesimpulannya berarti betul makari tidak disukai.
Tolab ilmu Pak Bu, disukai atau tidak? Secara manusiawi, naluri manusianya. Belum masuk ke agama, belum ya. Secara manusiawi, tolab ilmu wayah kieu teh hari Ahad. Tidak kan? Hayang nama naon? Jalan-jalan, olahraga kan, lari, senam, kan pinginnya gitu. Bukan tidak boleh, itu kan mubah, asal diniatkan ibadah saja silahkan. Olahraga niatnya ibadah, alhamdulillah. Kalau diniatkan ibadah, tapi dah jarang diniatkan ibadah, biasanya jarang. Karena belum tahu ilmunya. Harusnya dia ketika ini perkara mubah, niatkan ibadah. Kenapa Bapak olahraga? Kenapa Ibu senam? Biar nanti tahajudnya kuat. Oh, berarti itu akan dinilai ibadah. Jadi memang betul ya, makarih, tidak disukai. Salat, punten, salat yang 5 waktu itu, dan memang ngaganggu. Menurut nafsu kita, ngaganggu. Cikene salat lohor, nah geus adzan asar. Hanya ada salatnya jam 2:30. Memang betul ya, berat makanya betul ya, dengan tolab ilmu semuanya terbuka. Bahasa itu yakhruju minaz zulumat ilan nur. Dari kegelapan menuju cahaya. Itu tolab ilmu yang benar. Minal jahli ilal ilmi. Dari ketidaktahuan menjadi tahu. Apa lagi? Dari ketidaktahuan jadi tahu, dari kegelapan menjadi cahaya. Itu ilmu, tolab ilmu memang seperti itu. Dan di sini juga sama. Akhirnya terbayang oleh kita untuk menuju surga itu memang diperlukan langsung bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting itu adalah kita memohon zikir ya, memohon agar bisa ingat kepada Allah. Agar bisa kita ingat kepada Allah. Apa doanya? Bisa ingat kepada Allah, bisa bersyukur kepada Allah, dan ibadah ini benar. Allahumma inni, itu Allahumma inni as'aluka, Allahumma a'inni. Itu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Husni ibadatika, ibadah yang benar. Ibadah yang benar. Salat, saum, zakat, haji harus benar, bukan banyak, bukan bagus, tapi harus benar. Harus ahsanu amala gitu. Harus amal yang ahsan, yang terbaik, bukan aktsaru amala, bukan amal yang banyak. Tapi betul-betul ini ibadah yang husni. Ibadah, dan itu kan dibantu. Pertama zikir, kedua syukur, ketiga ibadah yang benar. Dan ini masuk ke dalam kategori pohon ketaatan ya. Pohon ketaatan yang pernah kita jelaskan dulu. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Kesimpulan tadi ya, sementara kita simpulkan awalnya bahwa kita ditugaskan untuk ibadah. Namun untuk menuju perjalanan ibadah itu berat ya. Jalan menuju surga itu berat, banyak akobah, jalan yang merintang, aral dan sebagainya. Dan juga kita lemah, umur pun pendek sedangkan perjalanan masih panjang. Maksud umur pendek itu ya kita hanya 60 tahun atau 70 tahun. Jadi kalau ibu bapak merasa usia antara itu 60 dan 70 tahun, hati-hati, siap-siaplah untuk siap-siaplah untuk husnul khotimah. Ya memang, apakah mau gitu terus 50 tahun kemudian? Kan tidak mau ya. Ya maksudnya banyaklah beristighfar, banyaknya bertobat, banyaklah ke majlis taklim gitu ya. Perbaikan diri karena kita sadar diri. Sadar diri umur kita pendek untuk menuju surga itu. Untuk menuju surga itu. Nah hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, bagi seorang hamba perlu diperhatikan tadi adalah ibadahnya. Harus bisa menggerakkan langkahnya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik kita mulai ke akobah-akobah yang 7 ini ya. Secara ringkas dulu. Akobah yang pertama untuk menuju jalan surga.
Jadi aqobah yang pertama adalah aqobatul ilmi, aqobah ilmu. Ini gambaran umum dulu ya. Aqobah ilmu, dan dengan ilmu itu sesungguhnya harus punya guru. Kalau otodidak dikhawatirkan nantinya salah pemahaman. Kalaulah bisa ada guru ya. Gurunya boleh gurunya langsung begini, atau gurunya punya buku, punya kitab, ya kita berguru ke bukunya itu. Guru langsung gitu. Jangan sampai salah ketika ingin dapat ilmu, dia tidak berguru kepada guru, tetapi dia terus mencari yang lain-lainnya. Karena dengan berguru itu akan mendapatkan kebarokahan. Kadang-kadang begini Pak Bu, kita datang ke ajengan, ke ustadz, ke kiai, hanya dengan melihat wajahnya saja, udah siap untuk tolab ilmu, siap untuk melakukan ibadah-ibadah hanya dengan melihat wajahnya saja. Dan ulama kan begitu ya, ulama-ulama terdahulu dengan melihat wajahnya, benar hirup teh kudu benar gitu kan. Itu saking kok hebatnya ulama-ulama terdahulu memunculkan apa? Memunculkan haibah, memunculkan simpati atau karisma. Karisma seseorang ulama itu sehingga mereka-mereka yang datang itu langsung sadar diri itu. Oh nya kuduna kieu belum juga berucap. Makanya pentingnya ada guru. Pentingnya ada guru. Kalau gurunya tidak ada, seperti kita sedang berguru kepada Imam Al-Ghazali, baca karya beliau. Baca karya beliau, bagaimana latar belakang beliau, biar nanti paham. Oh iya betul, karena beliau itu orang yang zuhud, tidak aneh menjelaskan tentang ini semua. Jadi kita terus tahu gurunya. Itu ilmu ya. Tetapi keilmuan itu mau tidak mau harus memunculkan khosyah. Khosyah itu apa? Takut. Kalau ilmu, kalau kita menyebut ilmu, memunculkan kalimat ana khairun minhu, berarti ilmu itu tidak barokah. Jadi kita tolab ilmu terus kemana gitu ya, ke sana kemari, tapi akhirnya muncul dalam kalbu kita ana khairun minhu. Naon eta teh harusnya? Saya itu lebih baik daripada dia. Dia itu neraka, dia itu bid'ah, dia itu munafik. Nah yang begitu salah dalam tolab ilmunya. Kan banyak yang mentahdir sekarang ya di medsos. Ustadz A gabung dan Ustadz B potong, gabungkan, langsung disebar oleh para pembenci agama gitu ya, pembenci Islam gitu. Akhirnya memang begitu, akhirnya medsos begitu. Maka yang terjadi akhirnya mereka membenci ulama B, sangat cinta buta terhadap ulama A. Apa yang disodorkan oleh ulama B udah dihilangkan. Yang ini yang dimaksud dengan sombong, batarul haq, menolak kebenaran dari ulama B, dan wagom tunas, menganggap kecil, menghina terhadap yang lainnya. Nah kalau tolab ilmu kita, ingat selalu ya, kalau tolab ilmu kita sampai kita mengatakan saya lebih baik daripada dia, dia yang salah, saya yang benar, ini salah tolab ilmunya. Dan yang benar itu tolab ilmu bagaimana? Muncul khosyah, sieun gitu ya. Sieun buah-buah, salah ya dinu keberilmuan saya itu. Makanya kekhawatiran itu adalah puncak dari keilmuan. Al-khosyah. Karena dalam surah Fatir ya, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja orang hamba yang takut kepada Allah itu dia yang punya ilmu. Artinya ilmu ini mengantarkan kepada kebarokahan. Karena ingat, kadang ilmu itu layat go. Karena kita banyak baca, kita banyak menelaah, kita banyak mendengar, kita banyak ilmu masuk ke dalam diri kita. Kalau tidak dibarengi dengan keikhlasan, kalla innal insana layat go. Harus ingat manusia itu layat go, togo, melampaui batas. Melampaui batas. Itu surat apa itu? Iqra. Surah Al-Alaq ayat 6. 1-5 tentang apa? Iqra. Iqra teh membaca dan mendapatkan keilmuan.
menulis karena punya ilmu. Berarti kalau dibiarkan kita banyak ilmu tapi dibiarkan tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kalla innal insana la yatgha. Togo. Bahkan ayat ketujuhnya ar-ra'ahus stagna, merasa cukup, tidak butuh Allah, tidak butuh yang lainnya. Tanu kieu teh bahaya. Mau ilmu, mau harta, bahaya. Iblis itu punya ilmu dan merasa senior, maka menyebutkan ana khairun minhu teh kitu iblis teh. Merasa senior, merasa punya ilmu. Itu iblis, keilmuan. Kalau harta contohnya siapa? Korun. Cek korun teh naon tah dina Quran teh Pak? Innama utituhu ala ilmin indi. Bahasanya begitu ya. Innama utituhu, aku diberikan harta berlimpah ini ala ilmin indi, karena ilmu, karena kemahiranku yang aku punya sehingga banyak harta berlimpah. Itu kan hati-hati. Duh Pak Haji sayanya seueur hartana. Wih Pak Haji teh atuh tiba heula. Hati-hati tuh bahasa itu. Bahasa korun eta teh. Ya? Bahasa korun. Harusnya alhamdulillah saja. Ini dari takdir dari Allah. Seperti Nabi Sulaiman. Ari cek korun mah karena ilmuku, karena kemahiranku, karena jerih payahku, cek korun mah ari saur Nabi Sulaiman naon? Dalam ayatnya itu hadza min fadli rabbi, bahasa Nabi Sulaiman. Hadza min fadli rabbi, ini adalah anugerah dari Allah. Liyabluwani, agar Allah menguji aku. Aashkuru am akfuru, apakah aku mesti bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat ini ataukah aku kufur nikmat? Bahasa Nabi Sulaiman. Makanya betul ya, walaupun nanti ada cercaan beliau tentang tercelaknya dunia. Nanti ada ya, beliau mencela dunia memang. Tetapi kalau kita perhatikan dua sosok ini, tergantung yang memegangnya dunia itu ya. Kalau dipegang oleh orang-orang solih, maka jadilah khalifatullah fil ardi. Tapi kalau dipegang oleh orang-orang salah, maka mereka akan merusak bumi ini. Makanya betul tugas berikutnya kita adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita jadi khalifah di muka bumi ini. Jadi orang yang bisa mengurus tentang kehidupan alam dunia ini. Ya, jadi itu yang disebut ilmu ya. Itu secara gampang. Kemudian hari ini waktu iman, akobah kedua. Bu, pangaoskeun akobah kedua naon nu caket? Akobah taubat. Begini, kata beliau, kalau sudah sempurna keilmuan tentang ilmu ketuhanan atau ilmu tauhid, ilmu yang lain, nanti coba perhatikan kata beliau, akan ada orang yang merasa bergelimang dosa. Kata beliau, hadza halul aktsari minan nas. Justru ini kebanyakan keadaan manusia di sini. Apa maksudnya? Kata beliau, kaifa aqbalu alal ibadah. Bagaimana saya beribadah kepada Allah? Sudah tahu ilmu ya, orang yang banyak dosa ya. Bagaimana saya beribadah kepada Allah? Wa ana musirrun alal maksiyah. Sedangkan saya bergelimang dengan kemaksiatan. Kada eta teh bisikan syaitan. Mau ibadah kepada Allah bagaimana saya bergelimang dosa. Kan itu sudah akobah pertama, berarti dia sudah tahu ya. Sudah tahu dia ilmunya, sudah tahu ya, sudah dia kembali ke siratal mustaqim. Tapi digoda di akobah yang kedua. Akobah yang kedua itu harusnya justru beristighfar dan bertaubat. Kalau sudah tahu itu, ini mah kan tidak. Dia merasakan oh iya, tapi Allah memberikan taubatnya atau tidak. Itu akan godaan-godaan yang harus dilalui untuk akobah yang kedua setelah akobah ilmu. Ini bagi orang yang bermaksiat ini ya, akobah-akobah ini. Atau yang kedua juga sama bagi kita yang terus menjemput ilmu, banyaklah istighfar, banyaklah taubat. Barangkali ilmu tadi
tidak bermanfaat. Karena ilmu ada dua, satu ilman nafi'an, kedua ilman la yanfa'u. Kalau ilman nafi'an kita memohon, as'alu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu yang tidak bermanfaat itu a'udzu, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u, dari ilmu yang tidak bermanfaat aku berlindung. Nah ini juga sama, kalau dia sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu itu, wayahna kudu istighfar dan taubat. Tapi ini berat tantangan ini. Nah nanti kita akan bahas ya seputar istighfar dan taubat. Taubat sebenarnya bagaimana dan sebagainya itu memang kita akan teruskan. Kita akan rinci satu demi satu. Tapi intinya yang bertaubat menjadi sosok suri tauladan bagi kita siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sehari berapa kali? 70 kali. Dalam riwayat yang lain berapa? 100. Percantan te Pak Bu? Nah, bila itu percantan Nabi langsung bersumpah dalam hadis itu. Wallahi, bagi Nabi tidak usah bersumpah ya. Bagi Nabi mah menurut kita itu. Tapi Nabi bersumpah dulu, wallahi, demi Allah. La astagfirullah, pakailah la lam taukid tuh. La astagfirullah wa atubu ilaihi. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertobat kepada Allah fil yaumi, dalam sehari, aktsaru min sab'ina marrah, lebih banyak daripada 70 kali. Itu hadis yang pertama. Hadis yang lainnya mi'atu marratin, 100 kali istighfar taubat. Minimal astagfirullah ya, astagfirullah, astagfirullah itu 70 sampai 100 kali. Bapak seberapa kali Pak? Etang eso. Dia mutemut nyanya istighfar. Nabi itu bergelimang dosa tidak? Tidak. Bahkan Nabi mah sudah diberi gelar qad ghafarallahu ma taqaddama min dzanbika. Allah sudah mengampuni dosa yang lalu dan juga dosa yang akan datang. Itu Nabi diberi gelar itu. Tapi istighfar taubatnya 100 kali. Hari Bapak Ibu urang gitu. Masya Allah ya. Harus belajar ya. Kadang istighfar itu bukan karena dosa juga, bukan. Istighfar itu bukan hanya karena dosa juga. Ada amal soleh yang tidak kita laksanakan. Itu bisa jadi harus kita istighfari. Bahkan kita harus istirja gitu. Istirja itu non? Inna lillahi musibah itu. Imam Mujahid ya, muridnya Ibnu Abbas, kata beliau, idza fatatka salatun fi jama'atin fastarji'. Kalau Anda kehilangan salat berjamaah, istirja'lah, fa innaha musibah, karena itu adalah musibah. Salat berjamaah. Kalau kalian bukan salatnya ya, salat berjamaah. Kalau kalian tertinggal salat berjamaah, sok istirja'atu, eta teh musibah, musibah agama. Bahkan berarti kan itu bagian daripada istighfar dan taubat. Jadi memang jadi bukan karena dosa saja ya istighfar taubat itu. Kalau kita merasa iya aya amal soleh tapi tidak saya lakukan, segeralah memohon istighfar kepada Allah. Karena bagi orang beriman itu ciri khasnya adalah fastabikul, ciri khasnya begitu. Fastabikul khairat. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, baik. Itu yang kedua, kita percepat ya. Yang ketiga apa? Punten di aos. Aqobatul awaik. Awaik. Apa artinya di situ? Kita sudah ada ilmu, kita sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam perjalanan aya we halangan dan rintangan. Namanya awaik. Namanya awaik, halangan rintangan. Aya we itu teh. Intinya ibadah lah.
Sholat, saum, zakat, haji sedang kita istiqomah, ya nyaman. Nomor 3 akobah yang lebih berat dari nomor yang lainnya, dari yang sebelumnya. Yaitu awaik yang bisa menghalangi. Nah, kata Imam Al-Ghazali ada berapa di sini? 4. Nah, ini nanti panjang lebar kita bahas. 1, dunia. 2, al-khalqu. Al-khalqu makhluk. Saya dengan bapak sedang ibu itu al-khalqu namanya. Bisa tidak saya terganggu oleh bapak dan ibu dalam ibadah? Bisa saja, kita bahas nanti semakin lama kita akan semakin paham tentang jalan menuju surga yang ini. Al-khalqu kedua. Ketiga, syaitan. Kadang orang sok nyalahkeun wae setan. Nah, tengaos wae aduh keur diusap ku syaitan. Kunaon ibu tarang salat wae, aduh sadeu teh kudu diruqyah ya. Setan ngaganggu, lupa justru yang menghalangi dari 3 yang tadi, 4 ya. Yang paling berat yang mana? Berat sadayana oge kita nya. Berat atau tapi yang paling menurut beliau nih, orang yang zuhud, yang paling berat dunia, makhluk, syaitan. Yang paling berat adalah nafsu, jiwa. Kita bahas nanti ya, jiwa itu Masya Allah justru ramainya di sini Pak Bu. Jiwa, kejiwaan itu nafs kita itu. Karena kejiwaan kita itu justru dipengaruhi oleh 5 organ badan kita yang harus kita manage. Makanya betul yang kata beliau yang paling berat di antara 4 itu adalah an-nafsu jiwa. Makanya jangan mudah menyalahkan syaitan. Kayak setan ngambek gara tuh. Ngambek katanya Pak. Nah itu dari sholat kenapa tidak mau tutup aurat. Ini masih kena setan berat. Bukan syaitan, nafsnya, jiwanya. Makanya kata beliau kuwatul azmi, kekuatan azam untuk menguatkan an-nafsu. Dari nafsul ammarah naik lawamah, terakhir nafsul nah itu mutmainah, Masya Allah. Luar biasa. Nah itu kekuatan itu ada caranya kata beliau. Tapi 4 ini mau tidak mau akan menjadikan gangguan dalam ibadah. Keduniaan. Sok we. Bapak Ibu contohnya mau ke Baitur Rahman. Di jalan ada yang ngobrol. Ternyata ya tentang bab keduniaan. Aya pi bisnisan gitu. Bisnisnya dapat lumayan 1 juta misal. Itu kan bisa tuh. Betul ya? Itu contoh real gampangnya. Saya berikan yang real dalam kehidupan kita. Dunia. Al-khalqu makhluk teh maksudnya sesama manusia. Ibu dan bapak, suami dan istri. Kadang-kadang bisa punten seorang suami bisa korupsi itu karena biasanya bisikan yang ada di keluarga. Biasanya di situ ya. Itu tentang makhluk. Caranya bagaimana? Ya satu waktu kita mengasingkan diri di antara orang-orang yang bisa menjauhkan kita dari ibadah kepada Allah. Caranya bagaimana? Berinteraksilah dengan orang-orang yang bisa dekat dengan Allah. Karena kita tidak mungkin kita hidup menyendiri ya, tidak mungkin. Kemudian yang ketiga syaiton. Kalau syaiton harus berlindung diri ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena ada bisikan di sini. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ngaji itu tuh bisikan eta teh. Bisikan eta teh. Ulah cenah jadi Ustad Iwan cenah. Tong ngaji lang kewe ahad kalimat tau kan? Ada bisikan, gagal tuh. Gagal syaitan. Yang terakhir nafs. Nah, ini jiwa itu lebih berat. Baik. Itu terbayang ya. Jadi yang dimaksud aqobah awaik adalah jalan terjal yang dia bisa menghalangi, merintangi kita untuk ibadah. Terhalang akhirnya gitu. Nah, itu sudah mulai beratnya. Kalau ke puncak gunung nah sudah mulai di tengah-tengah itu. Nah, aqobah keempat, kita percepat. Apa Bu itu Bu? Kalau aqobah awarid teh ada istilah mad arid lisukun. Apa tuh? Muncul sesuatu yang nampak, sesuatu yang ujug-ujug muncul itu. Dan itu bisa mengganggu ibadah kita.
Tadi mah yang bisa apa itu yang bisa menghalangi, ini juga sama menghalangi. Tapi ini yang muncul. Yang muncul di sini ada 4. Yang pertama ar-rizku, masalah rizki. Masalah rizki itu kadang-kadang kita tidak mau bersedekah, berinfak, berzakat, berwakaf. Karena itu dihalangi dengan rizki. Rizki sedang berlimpah ruah, dia hura-hura foya-foya. Rizki sedang disempitkan, dia berpikir nanti saja kalau kaya saya akan berinfak. Kan begitu ya. Ada buku judulnya Saya Harus Kaya agar bisa berinfak. Salah eta judul teh. Berarti keur miskin moal berinfak, moal sedekah. Orang yang betul-betul itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad darra'i, berinfak ketika lapang dan sempit, itu yang terbaik. Itu yang terbaik ya, biasakan yang itu. Kalau ada kita rizki lebih, berikan. Rizki sedikit, berikan juga. Karena itu bagian daripada awarid yang muncul. Yang muncul, rizki. Bagaimana solusinya bab rizki? Tawakul. Tawakal bahasa kitanya. Tawakul kepada Allah. Sok tawakulkan kepada Allah. Pasrahkan bab rizki. Panjang bab rizki ya. Karena rizki sudah ditentukan langsung oleh Allah. Sejak kita di alam rahim. Bikatbi rizkihi. Kan jelas. Di alam rahim itu. Dengan dicatatkan rizki bayi ini. Rizki janin ini. Rizki manusia ini. Terus dicatat. Jadi tong salempang tong hariwang. Itu bab rizki ya. Yang kedua apa? Akhtar. Nah ini pernah kita bahas di Tazkiyatun Nafs yang ini nih. Khotroh. Lintasan akhtar itu. Lintasan. Sok kabayang orang rek ibadah salat, saum, zakat, haji dan sebagainya termasuk tolab ilmu. Sok ada lintasan-lintasan. Itu namanya akhtar. Baik yang baik, buruk dan sebagainya. Lintasan itu pun bisa mengganggu ibadah. Sholat, gambar itu dan sebagainya. Kita ingin berinfak, mikir ada anak yang sedang sakit, terjadi. Itu kan lintasan. Maka harus dikendalikan lintasan-lintasan itu ya. Karena lintasan itu bisa membuat orang beraksi, beramal. Dan lintasan itu berdasarkan dari apa yang dilihat ya. Yang terlihat jadi terlintas, yang terdengar jadi terlintas. Ibu bapak melihat ini kan, nah langsung kan terlintas. Satu namanya, dua mungkin ada keinginan. Ada keinginan. Keinginan apa? Ya keinginan misal untuk diganti dengan yang lebih baik. Atau keinginan rek di cokot. Itu kan lintasan itu. Lintasan. Makanya akhtar itu lintasan. Itu bisa mengganggu ya dalam ibadah kita. Kemudian yang ketiga, mohon maaf tambahkan lagi ya 5 menitan. Yang ketiga apa? Syadaid masaib, musibah. Orang teh kergena salat, saum, zakat, haji, tolab ilmu, sudah nyaman itu. Terkena musibah. Bisa mengganggu keibadah itu teh. Kergena itu, kergena-gena. Allah memberikan musibah. Musibah itu sesuatu yang tidak kita sukai ya. Apapun yang kita rasakan dalam kehidupan yang tidak kita sukai ternyata menimpa ke dalam kehidupan kita, itu namanya musibah. Kergena-gena, stres kan itu ya. Stres tidak? Ya memang manusiawi stres. Makanya kuncinya itu kalau bab musibah apa? Sabar. Sabar saja. Ya kumaha itu udah memang tos kitu kabuktosanana. Itu musibah. Itu bisa mengganggu ya. Mempengaruhi ibadah kita yang sedang berada menuju untuk surga itu. Dan yang keempat apa? Qadha, maksudnya ketetapan Allah. Imatas qadarullah, ketetapan Allah. Atau kalau qadha itu semakin jelasnya itu ya, saya laki-laki, ibu perempuan, bapak laki-laki, itu sudah qadha dari Allah. Maka kata kuncinya apa? Ridho. Harus ridho dengan ketetapan Allah. Nah ini nanti kita akan bahas. Baik, hadirin waktu iman, ilmu sedang kita maksimalkan, istighfar taubat maksimalkan, kemudian
awaik yang menghalangi kita sudah mulai lalui. Kemudian awarid, sesuatu yang muncul bisa mengganggu, bisa kita kendalikan. Tapi orang teh jiwa teh merasa futur gitu. Jadi merasa futur. Kaslan, apa kaslan? Males we. Tidak giat, tidak semangat gitu. Sudah dilalui 4 poin yang tadi. Berarti harus ada motivasi. Motivasi nomor berapa? 5. Aqobah bawa'ith. Bawa'ith, ba'atha, membangkitkan, mengutus. Jadi aqobah bawa'ith itu yang harus kita, motivasinya apa? Nah di sini ada 2. 1 roja, 2 khauf. Roja artinya harapan, khauf artinya ketakutan. Harapan mendapatkan rahmat Allah, takut terjerumus ke dalam neraka. Itu bawa'ith, motivator terbaik memang itu. Kenapa Bapak sholat berharap mendapatkan rahmat Allah? Kenapa ibu tidak mencuri? Takut nantinya Allah akan marah. Nah itu kan al-khauf dan roja, itu bawa'ith itu. Kemudian sudahlah lengkap amal ibadah kita ya, lengkap. Rajin ibadahnya ya, sholat rajin, saum rajin, infak terus-terusan kemana, ke sana kemari siang dan malam, baca Quran siang dan malam, terus itu kita sudah melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ada harapan dan ada yang lain sebagainya. Sudah cukup itu bisa masuk surga? Belum ternyata. Yang nomor 6 ini yang bisa memutus, yang bisa menghancurkan bangunan amal kita. Hancur, bolong, bocor amal ibadah kita itu dikarenakan nomor 6. Aqobah apa nomor 6? Qawadih. Qawadih qadhan. Qawadih itu menembus, melubangi. Qadah itu melubangi. Asalnya ini bersih ya, ini bersih. Dilubangi, berarti kan menghancurkan. Amal yang bisa menghancurkan Pak Bu, ingat yang ini, perusak itu. 1 apa? Riba, siga riba. Ria, salah titik. Ria. 2, ujub. Masya Allah, na'udzubillah ya. Ria, kan sudah kita jelaskan ria. Orang yang baca Quran siang dan malam, seorang Allah kadzabta, bohong. Orang yang infak siang dan malam, bohong, sekata Allah. Orang yang berjihad siang dan malam, bohong. Dan tadinya mau masuk surga, langsung digusur dan dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa? Ria. Ria. Mana udzubillah ya, bab ria itu. Hati-hati ya, kalau kita sudah beramal, udah simpan saja. Ketika kita membangkitkan kepada yang lain, untuk apa? Untuk memberikan motivasi kepada yang lain. Bisa yang itu. Tetapi yang 3 orang yang tadi, itu ada dalam hadis Riyadus Sholihin ya. 3 orang yang tadi, mereka itu ternyata ria. Membaca Quran siang dan malam ingin disebut qari. Berinfak siang dan malam ini disebut jud, dermawan. Berjuang fisabilillah ingin disebut jariun, pahlawan. Ya, jadi ketika itulah hancur karena ria, ingin dilihat, atau sum'ah, ingin didengar. Ibu kunaon nundutan we ngaos teh Bu? Aduh Ustaz tadi wengi abdi tahajud panjang pisan. Itu sum'ah. Sum'ah. Nauzubillah. Nauzubillah. Baik ya. Kita simpulkan aqobah itu ada 7, tadi disebutkan 1 2 3 4 5 6. Dah beres, kita sudah tidak ria. Nah maka yang terkuat, yang terbaik itu adalah aqobah ke-7 Pak. Kita bisa menelusuri jalan ini menuju surga atau Shirathul Mustaqim, jangan berbangga. Haruslah berterima kasih kepada Allah. Maka aqobah ke-7 adalah aqobatul hamdi wa syukri. Aqobah berterima kasih ya. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam jalur Shirathul Mustaqim. Alhamdulillah. Jangan pernah sombong karena ini ikhtiar saya, ini karena seorang, ini karena si anu, bukan. Ini karena hidayah taufik dari
Allah Subhanahu wa taala. Maka terakhir kata beliau, kalau sudah paham yang 7 tadi dilalui, summa yaqau fi riyadil irfan war ridwan wal basatinil insi ila bisatil ibsat dan sebagainya, kita akan masuk ke surga. Kalau sudah melalui 7 yang ini akan mendapatkan surga, di mana itu semua adalah berkat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kata beliau, fahadha, ini semua 7 aqobah ini at-tartibul ladzi alhamani maulaya. Ini susunan yang 7 tadi itu yang sudah diilhamkan kepadaku dari maulaya. Siapa maulaya di sini? Allah. Imam Al-Ghazali merenung diri, akhirnya mendapatkan ilmu yang tadi kita bahaskan di mukadimahnya, itu dari ilham Allah Subhanahu wa taala fi thoriqil ibadah, untuk menuju jalan beribadah, untuk menuju surga. Terakhir kita pungkas lagi, kita simpulkan Pak Bu. Jalan menuju surga itu aqobah, jalan terjal. Ada 7. Biar nanti pertemuan berikutnya kita akan paham yang ini. 1, aqobah ilmu. 2, aqobah taubat. 3, aqobah awaik yang menghalangi. Ada berapa? 1, 2, dunia, makhluk, syaitan dan nafs jiwa. 4, aqobah awarid yang muncul. Itu ada 4 juga ya. 1, rizki. 2, lintasan-lintasan. 3, musibah saja. 4, qada, ketetapan dari Allah. Aqobah 5, bawais, maksudnya apa? Motivasi kita. Motivasi hanya 2. 1, roja. 2, khauf. 3, apa maksud qawadih? Yang merusak, yang menghancurkan bangunan amal soleh. Hanya 2. 1, ria. 2, ujub. Dan terakhir aqobah asyukru alhamdu wasyukru, atau aqobah alhamdu. Demikian hadirin ihwatu iman kajian pada pagi hari ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita mulai masuk ya aqobah-aqobah yang 7 tadi. Setiap pertemuan 1 aqobah. Berarti kalau nanti Allah mempertemukan kita akan masuk ke aqobatul ilmi wal ma'rifah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara dari awal hingga akhir telah berakhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi Al-Ustadz dan umumnya bagi kita semua. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.